Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah kelam, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah juru selamat kami. Walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, walaupun ku harus berjalan, walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, oh selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan
di hidupku. Yesus Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mau sembahkan, kami mau muliakan, sebab Engkau Allah yang kudus, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia, Kau yang berkata di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan, buat pertolongan, buat pemulihan-Mu yang terjadi di hidup kami. Kami mau bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Oh, terimalah setiap sembah kami. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu besar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh. Benar Tuhan bahwa tidak ada seperti Engkau Yesus Tuhan yang begitu mengasihi setiap pribadi kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa kami ada sampai pagi hari ini. Kami boleh datang menyembah Tuhan, itu semua karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami Tuhan. Ajar setiap pribadi kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kami percaya, ketika hati-Mu Engkau taruh dalam hati kami Tuhan. Dan hidup kami bukan hanya biasa-biasa, tapi hidup kami menjadi luar biasa, dipakai oleh Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Amin. Tuhan pribadi hati kami yang mau menyembah Tuhan, yang mau mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bagi yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Amin. Kami yang lemah, kami yang sedang bertumbuh Tuhan, kami merasa tidak mampu menjalani hidup kami, memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar, memberikan sukacita, memberikan yang bisa kami di dalam suka. Terima kasih Bapak. Engkau baik, teramat baik bagi setiap pribadi kami. Yang kami pada pagi hari ini menikmati kasih-Mu yang besar, menikmati kesetiaan-Mu yang besar Tuhan. Karena Engkau tidak pernah apa-apa. Haleluya Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Bertatalah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Hidup kami, pakai kami Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hati kami, kami menyerahkan pikiran kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami, sehingga ketika firman-Mu boleh kami terima. Dan tidak hanya kami terima, tapi kami melakukan dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami berkarya, dan banyak orang lagi mengenal Tuhan. Banyak orang lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan kita orang percaya sama katakan, amin. 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 Persilakan untuk hambanya yang mengambil bagian dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Henry sudah memimpin pujian, mengangkat kita dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam Zoom ini, ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau saya berbicara harus pakai masker, ya, karena ada yang diisolasi, ya. Namun saya bersyukur dengan kondisi seperti ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan melalui aplikasi yang ada saat ini, yaitu Zoom, ya. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kesempatan ini. Bulan Juli adalah bulan saya, ya. Bulan Juli bulan saya, dan kita akan sama-sama lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Dan pada saat ini saya dapatkan renungan untuk dibagikan, yaitu mengenai relasi, ya, mengenai relasi. Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus Tuhan, siapa yang tidak mempunyai sosmed? Ya. Hampir semua orang pasti punya sosmed, ya. Apa itu? WA, ya. Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Hampir semua punya, gitu, sosmed, ya. Semua orang punya, ya. Hampir semua orang punya, ya. Bapak Ibu, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ya, kenapa? Ya, karena inilah natur manusia. Ya. Inilah natur kita, makhluk sosial, ya. Memerlukan sebuah hubungan, memerlukan sebuah relasi. Melalui apa yang kita punya, mungkin saat ini pakai WA, pakai Instagram, Facebook, atau lain sebagainya, ya. Mungkin juga dengan Twitter dan lain sebagainya. Banyak, ya. Kenapa? Karena itulah natur manusia yang perlu bersosialisasi, perlu berhubungan, perlu berrelasi, perlu berinteraksi dengan sesamanya, ya. Walau kami sekeluarga di isoman, kami masih bisa berhubungan, ya, dengan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian saat ini. Melalui aplikasi ini, ya, kita bisa berhubungan satu sama lain, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai hubungan ini, relasi ini satu sama lain, ya. Kita akan lihat dalam Kejadian 1 ayat 31, Bapak Ibu saudara-saudariku, ya. Pada hari ke-6, ya, di minggu penciptaan itu, Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 31, ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ya. Dari sejak semula Allah menciptakan dunia melalui kuasa firman-Nya, melalui kuasa adikodratinya, ya, dengan perkataannya, dan jadilah semuanya itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, sepanjang cerita penciptaan, semua dikatakan baik, ya. Perhatikan ayat 31, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia ciptakan semuanya itu amat sungguh baik dan sangat baik, ya.
sampai perkataannya selesai ya. Pada saat mana semua yang Tuhan telah ciptakan itu, bahkan di situ dikatakan sungguh amat baik. Semua dia ciptakan, semua dia jadikan dengan firman-Nya. Dia pun jadikan apa? Adam, manusia pertama. Ya. Tuhan menyebut seluruh ciptaannya sungguh amat baik. Bahkan Adam diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Namun ada satu hal yang kurang, yang membuat bahwa Adam tidak sepenuhnya memiliki gambar Allah itu, yaitu yang menyangkut hubungan, relasi. Hubungan, relasi. Tidak bisa menggambarkan. Karena apa? Karena Adam cuma diciptakan hanya sendiri. Ya. Itu tidak bisa menggambarkan hubungan antara Adam atau manusia dengan Allah. Begitu pula sebaliknya. Ya. Dan kita lihat Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Tuhan menjadikan penolong yang sepadan buat Adam. Ya. Ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Meskipun ia diciptakan menurut gambar Allah. Dia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi manusia perlu seorang penolong, seorang yang membantu dia, seseorang yang bisa berhubungan dengan dia, seseorang yang menjadi relasi buat dia. Ya. Dia tidak bisa mencerminkan sepenuhnya gambar Allah, ya. Yaitu ada hubungan citra Allah. Allah adalah pribadi yang berelasi dan penuh dengan kasih. Dan citra itu harus dapat dilihat di dalam diri Adam, di dalam diri manusia pertama itu. Ya. Bila demikian, maksud Allah menciptakan manusia dengan natur sebagai pribadi yang berelasi itu apa maksudnya? Apa tujuannya? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dengan relasi yang dibangun di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, ya, kita dapat merefleksikan sifat-sifat Allah. Ya. Misal, mengasihi, mengampuni, kudus, rendah hati, dan lain-lain sebagainya. Bulan-bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai sifat-sifat Allah. Ya. Kita dapat merefleksikan, kita dapat menggambarkan bagaimana sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, ya, melalui kita berelasi, kita berhubungan dengan satu sama lain, ya, sehingga Allah dikenal lewat relasi manusia dengan sesamanya. Ya. Manusia dipanggil dan diperlengkapi untuk hidup berelasi dengan maksud yang mulia dan kekal. Ya. Dengan maksud yang mulia dan kekal, kita bisa berelasi. Apa maksudnya mulia dan kekal? Ya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Minggu-minggu berikutnya kita akan melihat yang bagaimana itu mulia. Bukankah yang mulia itu menolong sesama kita, membantu sesama, memperhatikan, mendoakan? Bukankah itu pekerjaan-pekerjaan yang mulia? Nanti lebih dalam akan kita lihat, dan itu akan berdampak kepada kekekalan. Ya, minggu-minggu selanjutnya kita akan lihat. Saudara-saudariku, setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, atau juga disebut dengan natur gregorious, ya, yaitu naluri untuk hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu melakukan interaksi satu sama lain. Ya. Ada satu sifat di dalam diri kita untuk kita bisa bersosialisasi dengan yang lain, berhubungan satu sama lain, ya, berelasi satu sama lain. Ya. Ada satu kebutuhan. Nah, bila demikian, bagaimana dong penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana penerapannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, harus tetap diingat bahwa manusia adalah bagian dari satu dunia yang besar, ya, dengan penduduknya yang banyak, juga menjadi bagian dari kelompok sosial yang paling kecil, yaitu keluarga, ya, yaitu rumah tangga. Ya. Relasi awal dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dimulai dari keluarga. Ya. Ini ruang lingkup ikatan sosial yang lebih kecil. Ya. Ada ayah, ada ibu, ada orang tua, ada anak,
ada adik, ada kakak. Ya. Relasi dalam keluarga, ya. Alkitab mencatat ide tentang keluarga, hubungan dan ikatan yang terjadi di dalamnya seperti yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28, ya, Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, lalu Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Ini saja secara jelas adalah bagian dari tujuan Allah yang semula, ya, bahwa umat manusia akan berada di antara hubungan-hubungan yang lain. Ya, ide keluarga suatu pasangan antara seorang pria dan wanita dan satu ikatan antara orang tua dan anak, ya, adalah bagian struktur yang mula-mula, ya, tidak dapat dihindari, ya, bahwa menjadi seseorang yang pada dasarnya adalah makhluk sosial, ya, kita akan berhubungan dengan mereka yang kita anggap teman, mereka sahabat, saudara, ya, ataupun relasi-relasi yang lain. Ya. Di dalam keluarga kita akan tetap berhubungan dengan yang namanya suami, istri, begitu sebaliknya, ataupun orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, begitu pula sebaliknya. Inilah struktur yang paling kecil. Ya, mari kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam realisasi kehidupan kita, bagaimana hubungan yang terjalin dengan baik. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan belajar hubungan yang terjalin dengan baik. Itu akan menciptakan suasana yang begitu indah. Anak dengan orang tua dengan anak, ataupun kita dengan menantu. Ya, kita dengan menantu, kita dengan mertua. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya. Kita akan melihat bagaimana relasi yang baik, relasi yang indah, relasi yang luar biasa terjadi. Itu akan membawa dampak yang luar biasa di dalam keluarga kita. Karena ada relasi yang baik. Karena ada relasi yang bagus. Ya. Saudara-saudariku, itu dalam hubungan keluarga. Itu dalam skup sosial yang kecil. Maaf. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, peran sahabat juga sangat besar dalam mempengaruhi cara berpikir, bahkan dalam menentukan masa depan seseorang. Ya. Amsal 18 ayat 24, sini katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya. Ini Amsal 18 ayat 24 katakan demikian. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dia menuliskan sebagai berikut. Hal ini menarik juga bahwa kata yang diterjemahkan sahabat pada bagian akhir ayat ini berasal dari kata Ibrani untuk kata kasih. Ya. Dalam konteks yang lain, kata tersebut dapat diterjemahkan kekasih. Kelihatannya maksudnya adalah bahwa menjadi seorang sahabat adalah sungguh-sungguh seorang yang memiliki suatu ikatan erat dengan kita, yang berbeda dengan sekedar suatu perkenalan atau pertemanan saja. Ya, kita mulai melangkah keluar relasi yang paling kecil di dalam keluarga dan kita mulai keluar dengan sahabat. Ya. Persahabatan itu seharusnya adalah hubungan timbal balik antar pribadi yang saling membangun satu yang lain. Ya. Persahabatan yang dijalin pun relasi yang ditingkatkan, ya. Bukannya sekedar teman, rekan, tetapi ditingkatkan menjadi sahabat. Ada satu timbal balik, ya, saling membangun, saling mendorong, saling memperhatikan, ya. Ada satu isi mengisi, ada satu saling, ya, kata saling di sana. Dalam berelasi, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga, ya, relasi atau teman yang tidak baik. Ya. Nasihat Rasul Paulus pada orang-orang Kristen di Korintus mengenai memilih teman yang salah adalah membawa pengaruh yang buruk di dalam pergaulan. Ya. Kita tahu ayatnya 1 Korintus 15 ayat 33, ya, 1 Korintus 15 ayat 33, di sini katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Ayat 33 ini adalah kutipan yang diambil dari Amsal yang mengingatkan bahayanya pengaruh pergaulan yang dapat menggoyahkan
iman dan kepercayaan. Jadi tidak salah untuk kita bergaul, tidak salah untuk kita menambah sebanyak-banyaknya relasi. Namun perhatikan dengan seksama dan selektif. Selektif apa ya? Selektif ya. Ada filter gitu ya. Kita memilih teman, kita memilih hubungan, kita memilih relasi, kita memilih teman, kita memilih sahabat ya. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 katakan pergaulan yang buruk itu akan membawa, bahkan mungkin akan menggoyahkan iman dan kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu selektiflah dalam kita bergaul ya. Raja Salomo memberikan nasihat tentang seorang sahabat yang baik dan sahabat yang lebih dari saudara ya. Di dalam Amsal 18 ayat 24 ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara ya. Ini real, ini terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara, ya maaf kata mungkin di sini dikatakan saudara sekandung, saudara sedarah, ya dia tidak bisa memperhatikan kita, dia tidak bisa peduli dengan kita, dia tidak bisa care dengan kita ketika kita di dalam permasalahan, ketika kita di dalam pergumulan. Tetapi ada sahabat yang lebih daripada saudara. Dia lebih memperhatikan kita, dia lebih sayang kepada kita, dia lebih peduli dengan kita. Mungkin sekarang sedang tren isoman ya. Dia sedang isoman, justru bukan saudaranya yang memperhatikan dia, justru bukan keluarganya yang memperhatikan dia, tapi justru siapa? Rekan-rekan segerejanya, rekan-rekan kepelayanannya, rekan-rekan sejawatnya, sahabat-sahabatnya, bukan keluarganya sekandung, bukan kakak atau adiknya, bukan orang tuanya. Ini menjadi perhatian seksama ya. Ini yang harus kita perbaharui, ini yang harus kita perbaiki. Ada apa dengan relasi kita dengan keluarga kita ya? Ada apa nih ya? Bila terjadi demikian Bapak Ibu. Ya. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi dan berelasi dengan orang lain ya. Tetap harus berhati-hati dalam memilih teman karena pergaulan ya dapat mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir kita. Ya. Pergaulan yang buruk akan membawa kepada hal-hal yang buruk. Pergaulan yang baik, menambah relasi orang-orang yang baik, itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Ya. Seperti disetem, sebuah gitar nadanya disetem, gitu ya. Hingga nada C itu betul-betul C, kalau do ya betul-betul do, gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, kata tidak ya, kita tidak baik, kata tidak baik ya. Kalau manusia itu seorang diri saja, tidak hanya ditujukan kepada Adam ya, tetapi kepada seluruh umat manusia. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri-sendiri dan merasakan kesepian ya. Dia menciptakan manusia untuk menjadi teman atau kawan kepada satu dengan yang lainnya, mungkin melalui pernikahan, keluarga, persahabatan, atau ketiga-tiganya. Ya. Atau ketiga-tiganya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Ya. Kita bukan hidup menjadi hidup seorang diri, ya. Tinggal di dalam kesepian, tinggal di dalam kesendirian, tinggal di dalam kesunyian. Tidak. Ya. Tidak. Makanya Tuhan Allah sendiri katakan, tidak baik. Ya. Tidak baik. Dia seorang diri saja. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mulai mengasingkan diri? Saya mah pengen serangan weh. Nggak ada ya? Boleh lambaikan tangannya yang tidak ada? Lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Ya, yang di Bali, apakah engkau mengasingkan diri, ingin sendirian? Tidak ya, karena di sana dia membangun relasi yang baik hingga dia membuka pelayanan di sana ya. Puji Tuhan. Jangan sampai ada kejadian di antara kita seperti itu ya. Dia ingin kesepian. Padahal Tuhan sendiri katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya. Ini amat sangat penting, saudaraku. Ini sangat penting. Ya. Penting relasi itu di dalam kehidupan manusia. Kenapa penting? Ya.
apabila hukum alamiah sebagai makhluk sosial ini diabaikan, ya, maka manusia ini akan mendapat masalah di dalam hidupnya. Ya. Contoh konkret, contoh yang simpel itu dalam Kejadian 33, di situ Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya, ini contoh yang kecil. Ya. Kalau dia tidak bisa berelasi, ya, ini contoh saja, ini salah satu contoh yang bukan fix hanya ini, gitu. Tidak ya. Jadi nanti, wah Mas, kumaha saya begini-begini, oh repot nanti ya. Ya, ini contoh, ada satu kepunahan. Ada satu kepunahan. Kalau dia tidak mau berelasi, misal contoh di dalam pernikahan, ya, dalam pernikahan, dia akan punah. Dia tidak akan bisa menggenapi ini. Yang Tuhan katakan beranak cuculah, gitu. Dia tidak akan dipenuhi ini tidak akan digenapi dalam kehidupannya. Dia mengasingkan diri, maaf mungkin kepercayaan yang lain, ya, mengasingkan diri naik ke gunung, jadi biksu, jadi biarawan, jadi biarawati, dia tidak menikah, atau jadi apa? Pastur yang tidak menikah, ya, seperti itu, ya. Ya, ini tidak bisa menggenapi Bapak Ibu, ya. Ini tidak bisa menggenapi. Nanti mereka tidak ya kalau di kita pun gitu. Kalau di kita pun ya udah berarti marga saya Suito Atmojo Sukirwan sampai kepada saya kalau saya tidak menikah gitu. Tetapi karena saya menikah, saya menggenapi ayat ini, ya. Marga saya Joko Suito Atmojo Sukirwan itu ada ke generasi saya berikutnya. Nanti nama anak saya Hizkia Arsenio Kristianto Alvaleo bin Sabtianto bin Joko Suito Atmojo Sukirwan. Wah, kalau orang Sumatera mah jelasnya ayam margana marga Parpahan, Hutagalung gitu ya. Samosir gitu. Tapi kalau keturunannya berhenti di situ, maaf kata misal ini berhenti di Bapak Andreas, ya, di Bapak Andreas ya udah cukup sampai di situ gitu keluarga Laowo. Ya. Tapi bersyukur Bapak Andreas menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Seperti Adam, ya, membutuhkan seorang seperti dirinya dengan siapa ia bisa membentuk suatu hubungan yang saling mengasihi dan bekerja sama. Ya. Pada hakikatnya manusia itu membutuhkan orang lain, ya, dalam hidupnya untuk berelasi dan berinteraksi, ya, agar hidup menjadi lebih bermakna. Ya. Contohnya itu dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia, ya. Di sini katakan kasihilah sesamamu manusia, ya. Kalau dia tidak bisa berelasi, bagaimana mengaplikasikan ayat ini? Ya. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah? Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja dia tidak mengasihi, dia tidak menyayangi, dia tidak memperhatikan. Tanda tanya besar, bukan? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, ya, dengan kita berelasi, dengan kita berhubungan, dengan kita menambah banyak teman, menambah banyak sahabat, menambah banyak relasi, ya, melalui itu kita bisa menyaksikan, kita bisa membuktikan bahwa Allah saya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kamu bisa lihat bagaimana saya mengasihi engkau, ya. Bagaimana Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Kudus. Engkau bisa lihat bagaimana hidup kita yang kudus. Gitu? Ya, kita akan menjadi kesaksian yang hidup buat dunia, ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial, ya. Mereka membutuhkan hubungan yang mendukung dengan orang lain, baik itu fisik maupun psikologis, rasa memiliki dan rasa dimiliki. Ya, ini yang akan membuat berbunga-bunga. Saya memiliki dan saya pun merasa dimiliki. Gitu. Itu akan membuat lebih bergairah, bukan? Itu akan membuat lebih bersemangat, ya, lebih bertahan di dalam hidupnya. Ya. Karena kita saling memiliki, kita saling merasa aku dimiliki. Ya. Aku pun merasa ada memiliki. Aku ada memiliki, ya. Nanti terakhir saya akan saksikan bagaimana Tuhan luar biasa, ya. Tidak ada manusia yang dapat
bertahan hidup seorang diri saja. Karena sesungguhnya kodrat manusia itu adalah makhluk sosial. Setiap interaksi yang terjadi pasti akan selalu bersinggung dengan lingkungan, sesamanya, dan sesamanya itu akan saling mengisi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kehadiran sesamanya akan memiliki nilai penuh serta kontribusi yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Dan pasti akan mengalami kehampaan dalam setiap langkah hidupnya jika tanpa orang lain, teman, atau sahabat. Tidak ada lagi yang memperhatikan saya. Tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Tidak ada lagi yang saya andalkan, yang saya harapkan, yang saya miliki. Ini bisa akan berdampak negatif buat dia. Ya. Akhirnya apa? Merasa kesendirian. Ya. Beberapa minggu terakhir saya lihat di berita, di TV, ya, udah 3 hari baru diketemukan, ya, seseorang meninggal sudah bau busuk di dalam kamarnya, di dalam kosnya, ya. Waduh, ini sangat memprihatinkan kalau terjadi dengan orang-orang yang sudah dipanggil keluar daripada kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib, yang menjadi imamat yang menjadi bangsa-bangsa yang kudus. Hal ini kejadian di dalam keluarga kita itu amat sangat disayangkan, ya, disesalkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, bagaimana bila kebutuhan untuk berelasi tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia? Ya? Orang-orang membentuk ikatan sosial dengan menciptakan, ya, orang-orang yang membentuk ikatan sosial, ya, seperti melalui Facebook, ya, Twitter, WA, ataupun lain sebagainya, itu menciptakan emosi yang positif, ya. Dan sebaliknya, orang yang tidak ada ikatan sosial akan cenderung memiliki emosi yang negatif, ya. Emosi yang negatif, ya. Orang yang berpikiran positif ini akan memiliki hubungan yang baik. Karena dia membawa aura, ya. Auranya aura apa nih? Bukan aura kasih, ya Bapak Ibu, ya. Bukan, tetapi aura, ada sesuatu yang membawa ketika dia hadir, ketika dia datang, dan ketika saya ngobrol dan berbicara dengan dia, itu membuat saya bergairah, itu membuat saya bersemangat, itu membuat saya bergairah di dalam kehidupan, ya, membuat bersemangat di dalam saya bekerja. Ya. Ada auranya beda, gitu. Ada auranya beda. Aduh, tapi naonnya lamun saya ngobrol jeung si ieu mah jadi aduh deui gitu ya. Kunaonnya jadi rasanya teh kecewa, rasanya teh pesimis, rasanya teh dan rasa-rasa negatif yang lainnya, rasa ya dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang memiliki hubungan sosial yang baik, memiliki relasi-relasi yang baik, ya, itu memiliki dampak, ya, dampak yang luar biasa, membawa pengaruh, ya, aura itu pengaruh, ya, ada karisma yang luar biasa, gitu ya. Apabila orang itu kurang rasa memiliki dan dimiliki, ya, cenderung akan mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun mental, ya, karena dari sini dimulainya. Ya, nggak ada lagi orang yang peduli, nggak ada lagi orang yang care dengan saya, hingga membuat dia angges lah. Akhirnya, ya, banyak kejadian mati muda, kunaon matina gantung diri, padahal kasep, padahal gelis, padahal kekayaannya berlimpah, kunaon gantung diri, ya gitu kunaon gitu teh, ya begitulah. Demikian kejadiannya seperti itu, saudaraku. Kesendirian Adam tampaknya menjadi pemikiran kunci, ya. Ini inisiatif daripada Allah. Kesendirian Adam tampaknya menjadi pemikiran kunci dalam apa yang Allah katakan di sini, ya. Kata seorang diri berbicara tentang kesunyian batin, ya. Secara harafiah itu berarti keterpisahan. George Berry menerjemahkan Kejadian 2 ayat 18 ini demikian. Tidak baik manusia ada dalam keterpisahan. Karena naturnya manusia adalah makhluk sosial.
dia yang harus menjalin hubungan satu sama lain. Dia yang harus memperbanyak relasi. Dia harus memperbanyak teman, sahabat, rekan. Ya. Tidak baik manusia itu dalam keterpisahan. Sangat mustahil manusia dapat hidup seorang diri. Mas, saya mah indit ke Tarsan, ke Tarsan. Saya indit ke hutan gitu ya. Di hutan ada yang sepadan dengan dia? Tidak ada. Makanya mau tidur, gitu ya. Mau makan, mau kerja, mencari sesuatu, gitu. Bahasana beda. Tapi sok, lamun saya ngobrol jeung Mami Eli, pasti nyambung. Kenapa? Karena ini sama-sama manusia dan relasi saya dibangun adalah dengan manusia dan sepantasnya dan selayaknya lah seperti itu. Gitu. Itulah hubungan yang dibangun. Ya. Sangat mustahil manusia dapat hidup seorang diri. Ya. Harus ada teman untuk saling menopang. Harus ada teman untuk saling menopang. Bila tidak memiliki relasi, dia akan menjadi pribadi yang egois. Segala sesuatunya gue. Ini untuk aku, ini hanya aku, dan ini hal aku. Aku adalah... Oke, semuanya segala sesuatunya adalah menjadi aku dan aku dan aku dan aku. Gitu. Loh, ini punya anakmu? Enggak. Ini punya istrimu? Enggak. Semuanya. Dan ini akan menjadi egois ya. Tidak berkembang. Betul. Ini tidak berkembang. Dia tidak akan berkembang. Ada ruang kosong yang pasti hanya akan diisi oleh sesamanya. Ada ruang kosong di dalam kehidupannya yang hanya bisa diisi oleh sesamanya. Ya. Bahkan Allah sendiri katakan tidak baik manusia ini seorang diri saja. Ya. Tuhan luar biasa, saudara. Sangat-sangat mengerti dan sangat-sangat paham. Kenapa? Karena dia ciptakan Adam atau manusia pertama itu segambar serupa dengan Allah. Makanya Allah tahu, amat sangat tahu dan amat sangat paham dengan kondisi seperti itu. Hanya dia katakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ya. Intelektual saja tidak menjamin kehidupan kita di dunia ini. Secara fisik memang ada yang mampu bertahan sendirian, namun secara fisikis ya, kita tidak bisa. Manusia perlu orang lain untuk mengakui keberadaannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan antar sesama ini adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Ya, bulan Juli ya, saya janjikan tadi bulan Juli adalah bulan saya. Saya lahir pada bulan Juli, tanggal 19 Agustus Juli kemarin. Dan hadiah yang luar biasa yang saya terima ya, ketika tanggal 19 Juli itu hari Senin ya, saya dapatkan hasil daripada swab antigen, istriku positif ya. Antigen anak saya Rafael positif. Kita masih penasaran. Dan pada tanggal 19 itu kami PCR dan hasilnya betul-betul positif. Istri saya positif dan anak saya si bungsu Rafael pun positif gitu ya. Akhirnya kami isoman, semuanya isoman, dan saya bersyukur saya dan Farel itu yang negatif gitu ya. Ini hadiah ulang tahun gitu. Hadiah ulang tahun dan betul-betul inilah ada hadiah buat saya, dan saya bersyukur ketika saya isoman ya, kami isoman dan saya bersyukur kenapa? Karena ada relasi yang baik, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ada relasi yang baik ya. Ada yang kirim pisang ya, ke rumah. Relasi baik dengan tetangga, hubungan baik dengan tetangga, ada yang kirim pisang, Saudara. Saya sikat. Kirim pisang. Aduh, bersyukur. Ini adalah kesaksian ya. Lalu hari-hari berikutnya adalah yang kirim rendang, Saudara. Relasi yang baik dengan tetangga. Ada kirim rendang, Pak, kumaha? Nyonya, puji Tuhan, udah mulai membaik, Pak. Gitu. Sekarang masih isoman ya. Sekarang udah dua-duanya di rumah, isoman dua-duanya di rumah ya, udah seminggu, lebih kurang 1 minggu gitu ya. Oh, terima kasih ya. Terima kasih. Dan bersyukur, dan saya bisa bagikan ini untuk memotivasi Bapak Ibu saudara-saudariku, jalinlah hubungan yang baik dengan tetangga.
Ya, ketika kita isoman, misal sekarang kan ngetrennya tren isoman ya, siapa yang akan memperhatikan kita? Kalau bukan tetangga, depan, kiri, kanan, belakang, gitu ya. Saudara paling dekat mungkin saudara dekat itu tetangga ya. Dari tetangga bisa lebih karib dari jadi saudara gitu ya. Jalin hubungan yang baik ya. Jangan rusak itu. Jalin hubungan yang baik. Dan saya bersyukur saya juga kami isoman ya. Saya bisa bagikan bagaimana ibu saya, barusan juga ibu saya datang dengan bude saya datang, saudara bawa kelihatan ya. Ini bawa cucur, saudara. Ini kayak cucur, ini kue sus, saudara. Ya, mereka memperhatikan. Dan saya, terima kasih sekali, gitu. Terima kasih sekali. Kami isoman, ada yang kirim beras, ada yang kirim jengkol juga, ada yang kirim jengkol, ada yang kirim jagung, ada yang kirim ubi, ada yang kirim kacang tanah, saudara. Luar biasa, saudara. Saya yakin dan percaya ini karena apa? Karena relasi yang dibangun, relasi yang baik, relasi yang terus dijaga untuk tetap baik. Dan ini saya bagikan untuk memotivasi saudara, untuk mendorong dan menggugah saudara, bangun relasi itu. Baik dengan orang tua, baik dengan mertua, ya, baik dengan istri, dengan suami, ataupun dengan anak-anak kita. Nah, selama sebulan ini, lebih kurang sebulan ini, saya bersyukur harus bangun sebelum fajar menyingsing. Ya. Saya harus segera terjaga, ya. Karena dulu biasanya kita mengerjakan pekerjaan itu berdua, istri saya dengan saya. Nah, selama sebulan ini saya harus lebih awal. Kenapa? Karena semua dihandle oleh saya, gitu ya. Masak nasi, nyayur, gitu, nyuci baju, nyapu lantai, ngepel. Kenapa saya mau melakukan itu? Karena mereka memiliki relasi yang baik dengan saya. Dia adalah istri saya. Dia adalah anak saya, dan saya harus menjaga relasi itu. Ya, walaupun sampai sore cukup lelah, saudara. Kenapa? Karena satu pergi ke kamar mandi, ya, misal istri saya pergi ke kamar mandi, udah beres, istri saya naik, saya pergi ke kamar mandi, saya semprot ya di disemprot inspektan. Tidak lama lagi, si bungsu turun ke kamar mandi, dia beres, saya pergi lagi ke kamar mandi, semprot lagi disinspektan. Saudaraku, saya lakukan ini karena saya melihat ada hubungan orang tua dan anak. Ada relasi suami dan istri. Dan saya melihat karena ada hubungan yang baik, ada hubungan yang luar biasa dengan tetangga, dan saya bisa melihat. Ya, dan saya bisa melihat. Oleh karena itu, mari, siapa yang sampai pagi hari ini hubungan dengan tetangganya tidak baik, selesai ibadah ini, ayo datang ke tetangga. Oh, mungkin susah, Mas. Sekarang kan lagi PPKM. Lagi PPKM, ya udah jangan datang dulu. Misalkan Bapak Ibu punya WA, punya Facebook, punya Twitter gitu ya. Perhatikan mereka, pedulikan mereka, care dengan mereka. Bapak Ibu, demikian kesaksian saya, dan saya akan akhiri dengan kesimpulan, berelasi adalah kebutuhan manusia. Berelasi adalah kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita perlu relasi. Kita perlu teman. Kita perlu berinteraksi dengan mereka. Ya, manusia memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Saling ketergantungan inilah yang menuntut manusia untuk terus berinteraksi, karena mereka merupakan makhluk sosial. Makhluk yang harus terus berelasi dalam perjalanan hidupnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya akan perpanjang, dan mari kita lakukan, kita laksanakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Berelasilah. Berelasilah. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu, buat pengajaran Engkau Tuhan. Dan biar ini boleh semakin menggugah kami, mendorong kami Tuhan. Karena dengan kami berelasi baik satu sama lain, kami memperbanyak relasi Tuhan. Itu adalah satu sarana untuk kami boleh mewartakan pribadi Engkau melalui pribadi kami.
mewartakan karakter Engkau melalui karakter kami, mewartakan Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, endapkan resapkan setiap firman-Mu, dan jadilah itu rema bagi kehidupan kami, yang menggugah dan mendorong kami semua, dan kami lakukan, dan kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Andreas yang akan memimpin di dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan. Ya, bersyukur. Jadi tadi yang dibagikan oleh Mas Yanto cukup baik, dan itu juga boleh memotivasi kita semua supaya hubungan kita dengan siapapun, ada satu istilah, satu musuh lebih banyak dibanding 1000 teman. Jadi kita mulai menjaga satu hubungan kita masing-masing dengan kawan, dengan sahabat, karena kadang-kadang sahabat, teman-teman lama yang bersama-sama dengan kita, itu membuat kita tidak harus selalu hal-hal yang sifatnya materi, tapi ada hal-hal juga pada waktu kita mulai berhubungan, ada sesuatu yang menambah imun kita menjadi satu kekuatan buat kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan perjamuan kudus. Kita bersyukur masih diberikan satu kesempatan oleh Tuhan. Saya bilang satu kesempatan untuk tetap sehat, untuk tetap diberikan satu hati yang terbuka kepada Dia, sehingga ada hal-hal yang berubah di dalam diri kita, ada hal-hal yang membuat kita mulai melihat semuanya dengan jelas, dan kita boleh melihat ada kasih yang luar biasa yang selama ini mungkin kita merasa tidak perlu banyak orang, tidak perlu Tuhan, tetapi dalam masa-masa saat ini kita selalu dan saya selalu mengatakan kita bersyukur mengalami banyak hal-hal yang mungkin hari-hari ini dialami oleh banyak orang, tentang satu kesulitan, tentang hal-hal yang membuat kita down, yang membuat kita merasa putus asa, tetapi bersyukur Tuhan masih memberikan satu kesempatan. Ada banyak orang, teman, sahabat, kawan-kawan kita pulang. Mungkin memang waktunya udah selesai, mereka harus pulang. Tapi mungkin juga memang kesempatannya udah nggak ada gitu. Seperti waktu kalau misalnya kita pulang, ada satu waktu kerja dari jam 8 sampai jam 5. Mungkin tugas kita belum selesai pas jam 5 kita mau pulang. Tapi memang kesempatannya sampai jam 5. Dan bagaimana kita mempergunakan satu waktu-waktu ini dengan baik, dengan kasih kita kepada Tuhan, karena waktu kita nggak tahu kapan kita masih diberikan satu kesempatan yang baik untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Dia secara baik. Ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat 15 sampai 17 saya bacakan. Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya. Maka ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Kita masih diberikan satu kesempatan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diingatkan ada kasih yang luar biasa buat kita. Ada kasih yang besar buat kita. Pada waktu kita pertama dipanggil oleh Tuhan, mungkin kita tidak lebih baik daripada banyak orang. Tetapi kasih itu membuka kesempatan buat kita untuk mengenal Dia. Dan dengan perjamuan ini, firman Tuhan katakan, biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita semua. Ada kasih yang luar biasa. Biarlah kita boleh diingatkan lagi pada waktu kita makan perjamuan ini, ada Yesus yang mati buat kita. Ada kasih yang luar biasa yang menyelamatkan kita, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi pemeliharaannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Ada banyak orang mencari kebenaran, tetapi mereka tidak dibukakan kesempatan itu. Tetapi buat kita pagi hari ini, kita boleh mengenal Dia,
Hati kita boleh dilembutkan, sehingga kasih Allah boleh melimpah-limpah di dalam diri kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan angkat pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita boleh menyiapkan kita masing-masing, biar setiap pribadi boleh datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau makan roti perjamuan ini. Biar Engkau yang menguduskan hati dan pikiran kami dan niat kami, supaya semuanya Allah boleh kuduskan. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri kami, Tuhan. Ada satu kata-kata, sikap, perbuatan, tingkah laku yang kami lakukan, yang mungkin itu mendukakan Engkau, yang membuat Engkau tidak berkenan kepada kami, Tuhan. Tetapi pagi hari ini, Tuhan, biar Engkau yang menguduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak memakan roti dan minum perjamuan pagi hari ini, Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita. Saya akan bacakan satu ayat dalam firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Ya, kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami masih diberikan satu kesempatan untuk mengingatkan Tuhan. Diingatkan oleh Engkau, Tuhan. Ada Allah yang baik buat kami, Tuhan. Ada kasih yang luar biasa buat kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kasih-Mu luar biasa dengan kami. Pemeliharaan-Mu buat kami pada waktu kami gentar, pada waktu kami takut, pada waktu kami lelah, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu ungkapan kami, kata-kata kami, Tuhan, itu tidak bisa mengungkapkan, Tuhan. Mengucapkan begitu baiknya Engkau buat kami, Tuhan. Kata-kata kami terbatas, Tuhan, ungkapan kami terbatas, Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kasih Engkau selama-lamanya tidak terbatas buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat pagi hari ini. Dan kami bersyukur, dan kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami buat kasih yang luar biasa yang selama-lamanya buat kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Wawan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Sebelumnya kita naikkan pujian dulu ya, Henry ya, satu lagu ya. Silakan Henry. Sebelumnya terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, yang boleh menguatkan setiap pribadi kita, dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Persilakan untuk hambanya yang mengambil bagian dalam doa. Silakan Ibu Eli berdoa ya, untuk doa syafaat dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami ada, Tuhan, sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah-Mu. Dan saat ini, Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan, Engkau yang menolong saudara-saudara kami yang isoman, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan sempurna. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh bagi kami. Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu, jemaat-Mu berada yang sakit, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memberkati, Tuhan kesehatannya. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat yang dalam keadaan Tuhan ekonomi yang sulit. Engkaulah sumber Tuhan dari pemeliharaan kami. Tuhan yang memberkati kami dengan kreativitas untuk kami Tuhan keluar dari kesulitan, untuk Tuhan jalan-jalan keluar yang Tuhan beri, untuk berkat Tuhan ada di atas semuanya ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk Tuhan, seluruh jemaat-Mu memiliki kekuatan iman. Setiap kami Tuhan boleh dikuatkan selalu dalam masa sulit ini. Ada Engkau bersama dengan kami. Kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mohonkan shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera-Mu ada atas negeri ini. Tuhan, sehingga negeri ini Tuhan mengalami pemulihan kesehatan seluruh masyarakatnya Tuhan. Yang Tuhan terpapar, Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya, yang sedang isoman Engkau memulihkannya. Sehingga Tuhan semuanya Tuhan kami boleh melihat. Semuanya menurun dan Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Jokowi sebagai presiden kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, sehingga Tuhan boleh mengatur seluruh rakyat ini dalam masa sulit ini dengan Tuhan para pemimpin yang lain sepakat. Tuhan memberkatinya. Tuhan berkati TNI Polri yang menjaga. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati para medis yang Tuhan siap, bahkan Tuhan mereka Tuhan berani memberikan hidupnya untuk kemanusiaan. Berkati mereka dengan imun yang kebal. Tuhan lindungi mereka yang sedang merawat orang-orang yang sakit. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Engkau mengasihi bangsa yang besar ini. Dan Engkau Tuhan juga memberkati Tuhan dengan pengenalan akan Engkau. Biarlah Tuhan setiap bangsa Indonesia boleh Tuhan bawa Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib lewat pandemi ini. Mereka mengetahui siapakah Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Tapi biarlah ini terjadi Tuhan. Ada badai corona, juga Tuhan ada gelombang kebangunan rohani. Ada penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepadamu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang pagi hari ini memimpin ibadah ini. Tuhan memberkati setiap Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita.
Kita mau tadakan kepada Bapa yang sangat baik, yang siap memberkati anak-anaknya. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi dia, tidak ada sesuatu yang buruk dari dia. Dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ke hari sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.